Dan selanjutnya Bang Mujidi juga memang di tahun berapa ini ya? Tahun 2012. Ini dia menerbit salah satu buku dengan beberapa Teman-teman. rekan-rekannya tentang Gidot dan pembangunannya di Kabupaten Bengkayang. Dan buku ini sedikit menceritakan bagaimana dalam pembangunan Pak Sudirman Gidot di Bengkayang, pencapaian-pencapaian ya enggak? Nah, ini sekilasnya ada di sini. Ini adalah saya lihat dalam isinya ini adalah kumpulan Kumpulan liputan berita. beliau Iya. dari Pak Mujidi selama dia mengikuti beliau sebelum saya juga sih, Iya, beliau lebih betul. duluan. Tapi memang kami sampaikan juga memang untuk membuat berita itu kita perlu proses. Sebelum kita masuk ke jurnalis itu juga punya proses, Iya. kita punya pelatihan, jadi kita tahu apa yang harus kita buat, tahu apa yang kita harus publikasikan untuk masyarakat, dan itu semua berdasarkan etika yang sudah ada dituangkan di dalam undang-undang pers. Memang saya sampaikan juga, kami di sini memang setiap hari mempublikasi Bengkayang, baik itu berita sosial, berita politik, berita apapun, semua masuk. Kalau dari saya itu setiap hari, satu hari biasanya untuk publikasi berita itu 2 berita, biasanya itu wajib yang dilakukan kami. Kayak ada makanan sehari-hari. Selama pokoknya 2 berita wajibnya sama seperti kawan-kawan. Dari buku ini saya lihat memang cukup merangkum semua ya, dari itu aktivitas Pak Bupati, apa saja yang dilakukan selama Bengkayang ini, dan memang banyak yang juga perubahan-perubahan yang beliau lakukan ya. Terlebih beliau memang konsentrasinya di pendidikan juga. Luar biasa pendidikan. Karena sekarang sudah menduduki peringkat keempat ya. Iya betul di PM ya. PM-nya. Jadi anak-anak tuh digencar untuk dibiayain dengan anggaran pemerintah, anggaran Itu memang salah satu komitmen dari Pak Sudirman Gidot untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Buktinya kalau kawan-kawan berbicara pendidikan, buktinya itu sekarang masing-masing kecamatan ada SMA. Iya betul. Masing-masing sampai kecamatan terjauh Yang dibuat beliau. Siding. Nah itu. Kemudian masing-masing desa sudah ada PAUD. PAUD, betul. Nah, jadi Karena memang komitmen beliau komitmen, luar dan biasa. beliau juga sarjana pendidikan. Jadi gini, boleh nggak saya cerita Iya, lagi? boleh. Menurut saya, bukan menurut saya, hati saya, bahwa beliau ini bukan hanya bupati bagi saya, dia adalah teman. Karena waktu itu Dan orang tua juga Iya, ya. betul. orang tua juga. Karena waktu itu 2004 dia udah duduk di kursi DPRD sebagai wakil ketua DPRD juga, dan juga di komisi C. Dan dia juga merintis kampus Akmin BS dan Oh, iya, juga Yayasan betul. Borneo. Jadi beliau ini sangat berjasa, dan di pandangan saya yang bergaul 2004 sampai sekarang itu beliau orang yang sederhana kok. Iya, betul. Orang yang tidak neko-neko. Pertemanannya baik. Responsif Walaupun ya. ada orang yang mengkritik gitu Iya. ya, mengkritik dia ataupun marah dengan dia, beliau tetap tenang. Ibaratkan beliau itu sudah seperti pendeta. Ada orang yang marah, dia tenang. Ada yang benci, ya Betul. tenang. Jadi seperti itu dia. Dia Sama- bukan orang yang iya, pendendam. betul. Oke, satu lagi, memang selama ini beliau tidak pernah mengatur kita dalam pemberitaan, dalam hal apapun beliau tidak Beda pernah banget ya. mengintervensi apapun berita, baik itu berita kritik, berita membangun apalagi, dan beliau memang cukup Responnya. respon baik. Memang namanya kita sebagai jurnalis ya, kita tetap berada di tengah-tengah ya. Ada saatnya kita mengkritik, ada saatnya ini tergantung dengan apa yang kita lihat benar apa enggak. Tapi saat kita mengkritik kinerja beliau, tapi beliau tidak, istilahnya gini, di rezimnya beliau ini, untungnya kita berada di rezim beliau tidak seperti misalnya kita kritik langsung dipanggil dan ini, tidak. Beliau tuh kita kritik ya udah biarin aja memang itu, tapi nanti di klarifikasi dan ini. beliau juga menerima apapun kritikan dari kami. Jadi kawan-kawan, model pemimpin itu beda-beda. Kalau di betul. Bengkayang ini kan baru 2 pemimpin yang kita temui kan. Model pemimpin Jakobus Luna ini, model Iya. pemimpin Pak Sudirman Gidot ini. Kita Masing-masing tidak bisa menyamakan harus 100% sama Iya, gitu. betul. Tapi setidaknya 2 tokoh ini telah Iya. membuktikan diri bahwa membangun Bengkayang. Pak Luna misalnya kan di periode pertama beliau bisa menggerakkan bagaimana Bengkayang itu bisa dikenal dengan PDAM-nya. PDAM, betul. PDAM dibangun. Kemudian Iya. ini periode pertama nih kan. Iya, betul. Kemudian juga di periode pertama itu bersama juga dengan Pak Gidot sebagai wakil itu juga membangun kantor Bupati Iya, yang Bengkayang. megah sekarang Itu ya. yang waktu Yang- itu menjadi yang termegah karena pakai lift 5 Iya, tingkat betul, itu. betul. Jadi masing-masing pemimpin itu ada karakternya, ada masanya, dan kita tidak boleh membenci secara akut, Betul. menghina, mengapa gitu. Iya.
karena kadang-kadang kita ini kan lihat di media sosial lembaga, memang sih itu hak-hak mereka lah ya mau itu, tapi mereka tidak terjun langsung dan tidak tahu sebenarnya seperti apa begitu. Dan kenapa kita tidak begitu membahas periode pertama, karena sebenarnya kita belum masuk ke sana ya, jadi kita tidak kurang tahu juga. Tapi bukti-bukti pembangunan pertama sudah kita lihat jelas. Pertama otomatis mereka lebih mempunyai beban yang lebih berat karena merintis. Pertama membangun kantor bupati, PDAM, kemudian ada jalan-jalan pemekaran yang awalnya kecamatan itu ada 10 dan sekarang menjadi 17 kecamatan dan 2 kelurahan. Itu merupakan hasil pemekaran yang dicetus oleh bupati sebelumnya gitu Pak Luna ya. Dan sekarang pun kalau kita berbicara Pak Luna nih ya, kan kita tidak bisa memisahkan Pak Luna dan Pak Gidot. Betul. Pandangan kita sebagai warga lah ya. Ini posisi kita sebagai warga sekarang. Pak Luna, nama Pak Luna Jakobus Luna itu masih harum di mata masyarakat karena beliau itulah, dengan kesuksesan membangun bukan hanya secara fisik tapi juga membangun semangat spiritual kebersamaan itu yang dimunculkan di Kabupaten Bengkayang, sehingga kita tidak ada mendengar sekarang Kabupaten Bengkayang yang konflik yang begitu besar lagi. Tidak ada. Itu yang salah satu keberhasilan, sehingga banyak kawan-kawan kita yang dari Jawa, yang dari mana-mana yang mau masuk ke Bengkayang karena itu keamanannya itu mantap. Dan kelebihan beliau juga selalu beri motivasi, tidak pernah mengkritisi pemerintahan yang sudah ada sekarang, dan beliau selalu memberikan motivasi kepada semua pejabat-pejabat yang membidangi untuk pemerintahan di Kabupaten Bengkayang ini, dan beliau memang cukup luar biasa, tidak pernah merasa tersinggung apapun pekerjaannya sebelumnya yang diubah pun dia tetap memiliki jiwa yang besar. Dan saat ini mudah-mudahan beliau semoga sehat. Amin. Makasih Pak Luna, Karena beliau lah Bengkayang sebenarnya hari ini dan diteruskan oleh wakilnya dan juga merupakan bupati yang luar biasa untuk Bengkayang 2 periode.